Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Cyber Beta. Oke, di video kali ini saya mau berbagi tips nih kepada teman-teman yang baru mau belajar breeding ikan cupang. Nah, hal-hal apa aja sih yang harus diperhatikan sebelum breed ikan cupang? Nah, simak aja video ini sampai habis. Bakal saya jelasin satu persatu apa aja yang harus dipersiapkan. Dan sebelum nonton video ini, bagi kalian yang belum subscribe, mohon klik tombol subscribe-nya dulu, like kalau kalian suka, dislike aja kalau nggak suka, oke? Dan jangan lupa follow Instagram saya di @ishak_zulkan781 atau di cyberbeta781. Langsung ke videonya. Oke, langsung aja nih. Untuk yang pertama, apa sih yang harus kalian persiapkan? Tentunya ikannya dong. Gimana kalian mau breed ikan cupang kalau kalian aja nggak punya ikan cupangnya? Nah, untuk breed ikan cupang ini kalau kalian mau belajar nggak usah deh yang bagus-bagus dulu, yang biasa-biasa aja dulu. Tahu yang jenis half moon aja itu yang paling mudah tuh bagi saya buat breed ikan cupang. Karena menurut saya jenis half moon itu jenis yang tahan banting. Nah, jadi kalian harus pastikan dulu juga untuk ikan yang mau kalian breed itu, untuk si female-nya sudah full telur dan si jantannya sudah cukup umur, female juga sudah cukup umur. Jangan sampai kalian pakai ikan yang masih di bawah umur. Ikan masih di bawah umur itu seperti apa sih ya? Ikan ya, kalau saran saya, ikan yang sudah siap breed itu ya untuk usia berapa ya? Usia 4,5 bulan ke atas. Di bawah itu jangan kalian breed dulu karena itu masih muda banget. Takutnya apa? Itu bisa tuh di bawah 4 bulan ke bawah itu masih bisa kalian breed, tapi logis aja lah, gimana sih ibaratnya anak SD disuruh nikah dah gitu aja lah. Nah, logisnya gitu sih. Jadi yang paling utama ikannya itu harus sudah siap breed mulai dari umurnya dan juga kematangan si telur si betina. Nah, jika ikannya sudah siap, nah bagi kalian nih sebelumnya yang belum tahu cara buat si female ini full telur, itu ada di video saya, sudah pernah saya share. Tinggal kalian terapin lagi. Nah, pokoknya yang pertama itu ya ikannya harus sudah cukup umur dan juga female-nya sudah full telur. Cukup umurnya itu berapa? Usia 4,5 bulan ke atas. 5 bulan itu menurut saya usia yang paling mantap. Itu lagi matang-matangnya telur si female ini nih. Nah, oke, selanjutnya itu yang pertama ya. Yang pertama ikan sudah cukup umur dan juga female-nya sudah full telur. Oke, dan selanjutnya sebelum breed ikan cupang, apalagi sih yang harus kalian perhatikan untuk yang kedua itu, yaitu pakan, ketersediaan pakannya. Nah, jangan sampai deh nanti kalian breed sudah entas telurnya tapi makannya nggak ada, itu sama aja percuma dong. Ikannya mati sia-sia dan juga sayang, menurut saya kasihan banget. Nah, jadi sebelum kalian breed harus dipastikan dulu untuk pakan si burayak itu sudah ada apa belum. Nah, untuk pakannya itu apa sih yang rekomend dari saya? Pokoknya yang saya rekomendasiin itu pakan hidup. Nah, pakan hidup itu yang meliputi seperti kutu air nih, yang paling utama kutu air, kedua artemia, dan yang ketiga bisa kalian pakai infusoria. Nah, cuma 3 itu aja sih yang saya rekomendasiin untuk pakan burayak ikan cupang mulai usia 4 hari. Nah, kalau misalnya kutu air ini kan kalian nyari sendiri tuh, kalau ada yang jual yang malah enak. Nah ya, kalau di desa seperti saya yang mau nggak mau harus cari sendiri. Nah, carinya itu kemana? Ya, you know lah, ke comberan-comberan. Nah, misalnya nih kutu air kalian nggak ada, nah ada alternatif lainnya yaitu artemia. Nah, artemia itu bisa kalian dapatkan di mana? Di toko online banyak banget yang jual. Harganya bervariasi sih, mulai 20.000 per 10 gram kalau nggak salah. Nah, jadi nggak ada alasan lah bagi kalian sulit untuk cari pakan hidup buat burayak. Nah, itu juga mudah banget tuh kalau buat artemia itu kulturnya mudah. Nanti saya buatin videonya dah, cara kultur artemia. Nah, jadi artemia itu bisa kalian gunain
sampai buraya usia 4 hari sampai 10 hari. Nah setelah itu kalian ganti pakai kutu air. Karena apa, kalau kalian kasih Artemia terus itu ya pertumbuhan si buraya jadi terhambat, jadi sedikit lambat. Nah jadi ya pakan yang utama yang paling baik itu tetap kutu air. Selebihnya itu hanya pendukung aja kalau kalian agak susah nih. Seperti ini kutu air tuh merah-merah. Nah sebelumnya juga saya pernah buat video cara kultur kutu air ini dari video-video saya yang lain. Nah jadi itu ya untuk pakan, pokoknya saya nggak rekomendasi. Sebenarnya banyak alternatifnya ya buat pakan pengganti pakan hidup. Bisa pakai Polaret ataupun kuning telur itu bisa, tapi saya nggak rekomen. Karena apa, itu bisa menyebabkan airnya bau dan menyebabkan si burayak mati. Nah jadi tetap rekomendasi saya cuman 3. Pertama kutu air, kedua Artemia, ketiga infusoria. Nah buat infusoria ini saya sendiri sih belum pernah coba ya, tapi bolehlah kalian lihat-lihat di YouTube, banyak kok yang pakai infusoria. Jadi rekomendasi dari saya cuma 2, kutu air dan Artemia. Untuk cara kultur Artemia ya nanti saya buatin videonya. Oke, selanjutnya setelah 2 tadi, yang ketiga yaitu tempat breed. Nah kotak breed ini ya bermacam-macam sih, bisa kalian pakai. Bisa pakai kotak seperti ini ataupun baskom bulat seperti ini. Nah, jadi bervariasi. Yang penting tempatnya itu ya bersih terutama, dan juga ya gimana sih, nggak terlalu besar. Jangan terlalu besar, kalau menurut saya jangan terlalu besar. Kenapa? Kalau pakai terlalu besar si ikannya sulit kawin karena mereka sulit untuk bertemu. Nah jadi untuk kotak ini mungkin kalau yang ini saya pakai ini 30 kali 20 cm ya, 30 kali 20 cm mungkin kisaran segitu untuk ukuran kotak ini. Nah kalau yang ini baskom malah kecil banget nih, cuman sekilan, kurang lebih 1 kilan. Nah jadi tempatnya harus kalian siapin. Selanjutnya yaitu kualitas air. Sebelum melakukan breed ikan cupang, pastiin dulu air kalian ini bagus. Air yang bagus itu seperti apa ya, harus diendepin dulu 1 malam. Baru setelah 1 malam ya kalian kasih garam dan kalian tambahin daun ketapang. Nah itu kalian biarin lagi 1 malam sampai airnya ini berubah jadi coklat. Lalu kalian ambil daunnya, barulah kalian masukin ikannya. Oke, jika kalian sudah mempersiapkan beberapa hal tadi, mulai dari ikannya dan juga pakan dan juga tempat dan juga kualitas air, barulah kalian boleh melakukan atau siap untuk melakukan breed ikan cupang. Sebenarnya mudah, tinggal kaliannya aja sendiri. Nah, masuk ke tahap penjodohan. Nah ini nih, ini masih tahap penjodohan. Ini sudah 1 hari saya jodohin. Selanjutnya ya ini tinggal kalian gabungin lagi aja. Karena si jantan sudah buat busa nih. Tuh. Nih si jantan sudah buat busa. Tuh, female-nya juga sudah full telur. Sudah siap nih, tinggal kita satuin lagi. Nah, satuin aja pelan-pelan seperti ini. Tuh. Untuk proses penjodohan ini emang si jantan dan si betina ini emang pertama kali mereka akan berkelahi, dan kemungkinan besar si female atau betinanya ini bakal hancur, bonyok, sirip-siripnya bakal hancur. Nah proses perkawinan seperti ini biasanya memakan waktu 1-2 hari. Biasanya si ikan akan bertelur. Kalau misalnya lebih dari 2 hari si betina yang kamu bertelur, mereka yang gak mau kawin, tuh berarti tandanya nggak jodoh dan bisa kalian ganti dengan ikan yang lain. Nah, setelah proses penjodohan seperti ini, selanjutnya mereka akan bertelur. Seperti apa sih telur ikan cupang itu? Nih, saya ada contohnya. Sebelumnya, selama proses penjodohan, perkawinan, ikan tetap dikasih makan seperti biasa. Dan saat si jantan jaga telur pun tetap kalian kasih makan seperti biasa. Jangan sampai nggak dikasih makan. Makannya bisa kalian pakai kutu air ataupun jentik nyamuk. Nah,
Oke, masuk ke tahap selanjutnya. Setelah mereka disatuin seperti itu, biasanya 1 hari mereka akan kawin dan menghasilkan telur. Tuh, seperti apa sih telur ikan cupang itu? Nih, seperti ini nih. Tuh, dia berbeda dari busa. Tuh, kalian bisa lah bedainnya ya. Gimana telur ikan cupang? Tuh, seperti ini nih. Tuh, berbeda banget dari busa. Nah, biasanya ini prosesnya 1-2 hari ya. Kalau sudah 2 hari mereka nggak mau kawin, udah pisahin aja. Karena itu kemungkinan nggak jodoh. Nah, ciri-ciri mereka ini sudah kawin atau belum, biasanya si female akan menjauh dari busanya dan si jantan ini akan menjaga busanya ini. Dan juga nih, perut si female biasanya akan kempes. Nah, ini agak kempes, tapi sepertinya ini masih belum nih. Ini mungkinan malam baru saya pisahin. Kan ini si female masih mau mendekat ke sini nih. Biasanya kalau mereka sudah selesai, biasanya si female ke pojokan, udah diem, antang di pojokan dia. Nah, jadi ini masuk ke tahap perkawinan dan bertelur. Oke, jadi seperti itulah sedikit tahap-tahap perkawinan ikan cupang dan hal-hal yang harus diperhatikan sebelum breed ikan cupang. Nah, jadi selama proses perkawinan, penjodohan ataupun sampai si jantan jaga anak, jaga burayak, itu tetap dikasih makan seperti biasa. Oke, mungkin ya sedikit itu aja sih hal yang harus diperhatikan sebelum breed ikan cupang dan tahap-tahapan breeding ikan cupang. Oke, jadi bagi kalian yang masih kurang paham atau kurang mengerti, boleh DM ke Instagram saya. Oke, segitu dulu aja video saya kali ini. Saya Muhammad Zulkarnain. Salam cupang Indonesia.